Oke, jelas nggak teman-teman semuanya? Jelas bang? Nggak jelas ya? Gitu ya? Iya, karena kan ini bacaan gitu ya. Jelas ya? Coba deh Bang Tian bacain teman-teman gitu ya. Nanti kalian coba baca gitu ya. Jadi ini merupakan soal wacana yang dikerjakan menggunakan dengan logika matematika gitu ya. Oke, jelas. Jadi terdapat 5 orang sahabat karib yang sering nongkrong bersama. Namun mereka hanya curhat pada hari tertentu dan saat tertentu saja. 5 anak tersebut namanya ada Akbar, ada Faris, ada Lucky gitu ya. Ada Zaidan dan ada Omar gitu ya, kayak gitu. Nah, hari ini adalah hari Minggu dan sudah waktunya siap-siap nongkrong. Mereka berencana melakukan video call via WhatsApp, namun Zaidan tidak ada kabar, katanya kayak gitu ya. Nah, diketahui bahwa yang pertama, selain hari Rabu, kalian bisa baca kali ya pertanyaannya aja. Nah, jika hari Sabtu Omar selalu curhat tentang gebetan barunya, maka pacar Lucky tidak akan melaporkan ke orang tuanya, gitu ya. Oke. Kayak gitu. Jadi gimana nih? Jawabannya apa? Simpulannya benar atau simpulannya salah atau tidak dapat ditarik kesimpulan. Jadi nanti kita akan bermain terkait dari logika logika matematika gitu ya, tabel kebenaran gitu ya. Jawabannya salah. Oke, good job. Oke. Kita lihat, bang, ada yang benar gitu katanya gitu ya. Kesimpulannya salah gitu ya. Oke, salah mungkin bang. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman semuanya, nggak apa-apa. Kita coba dulu yang lain bagaimana nih? Ada yang benar, ada yang salah gitu ya. Nah, teman-teman, dalam mengerjakan soal yang seperti ini sama konsepnya, kita mencari apakah keterangan ini di dalam wacana itu benar ataukah salah. Cuman pengerjaannya nanti kita menggunakan tabel kebenaran logika matematika gitu ya. Teman-teman semuanya ya. Misalnya kayak gini nih. Jika hari Sabtu Omar selalu curhat tentang gebetan barunya gitu ya. Sedangkan teman-teman semuanya di sini sudah dikatakan bahwa selain hari Rabu dan Sabtu gitu ya, Akbar, Faris, dan Omar selalu curhat tentang gebetan barunya gitu ya. Gini ya. Sebentar. Aduh, maaf. Oke. Nah ini. Jadi di sini dia tentang gebetan barunya gitu ya. Seperti itu, teman-teman semuanya. Jadi sedangkan selain hari Rabu dan Sabtu, berarti kan hari Senin, Selasa gitu ya, Kamis dan Jumat. Tapi di sini jika hari Sabtu Omar selalu curhat tentang gebetan barunya, maka pacaran Lucky tidak akan melapor ke orang tuanya. Jadi gitu. Jadi pengerjaan di sini tuh kita juga menggunakan kayak silogisme gitu loh. Jadi jika hari Sabtu, jika maka berarti kita asumsikan bahwa di sini adalah P ya. Jika hari Sabtu Omar ini adalah P, maka pacar Lucky tidak akan melapor kepada orang tuanya, ini adalah Q ya. Teman-teman kayak gitu. Oke? Oke, si Omar baru gebetan aja curhat mulu. Jadi gitu ya, jadi kayak gitu. Nah, tugas kita, teman-teman semuanya adalah mencari apakah pernyataan dari kedua ini tuh benar atau salah kayak gitu. Jadi jika hari Sabtu Omar selalu curhat, tapi di sini katanya selain hari Rabu dan Sabtu, tapi di sini dia Sabtu dia curhat, berarti kan ini salah ya, pernyataannya adalah salah. Teman-teman semuanya. Nah, maka pacar Lucky tidak akan melapor ke orang tuanya. Kenapa sih Lucky di sini tuh cerita singkatnya tuh Lucky tuh hilang, nggak ada kabar. Nah, pacar Lucky menangis karena Lucky tidak ada kabar, sehingga mereka pun menelpon orang tua Lucky gitu katanya. Nah, berarti kan di sini kalau dia menelpon kan berarti dia mengabari ya. Tapi di sini maka pacar Lucky tidak akan melapor ke orang tuanya, tidak akan menelpon. Berarti kan di sini salah kan? Karena di sini katanya pacarnya itu menelpon, mengabari, tapi di bawah ini pacarnya tuh melapor. Jadi di sini juga salah. Nah, ketika ada keterangan logika matematika P maka Q, di mana P salah dan juga Q ini juga salah, maka simpulannya adalah
benar, teman-teman semuanya ya. Benar. Jadi salah dan salah, maka simpunannya itu adalah benar, teman-teman semuanya. Nah, jadi kalian harus tahu tentang logika dari konsep logika matematika nih, Bang Tian kasih ya. Nah, di sini nih. Nanti kita belajarnya tuh di sini, teman-teman semuanya. Jadi besok kemungkinan gitu ya. Kalau dan Bang ya, ini ada dan gitu ya. Nah, kalau seandainya P maka Q gitu ya, di mana keterangan P-nya benar dan benar, jawabannya benar. Kalau P-nya benar, Q-nya salah, jawabannya salah, teman-teman, gitu ya. Kalau P-nya salah, Q-nya benar, jawabannya benar. Kalau salah dan salah, jawabannya benar. Jadi kontekstual kita mengerjakan soal logikanya itu tidak dilihat dari meskipun dia nggak enak didengar, tapi kita harus menggunakan konsep yang ini. Tadi kan salah dan salah, bahwa simpulannya adalah benar. Nah, tadi ada pertanyaan, kalau dan gimana Bang? Iya, kenapa kok kemarin nggak ada Bang? Karena ini tuh juga Bang Tian baru apa ya, kayak baru banyak info yang DM, maksudnya bukan DM sih, maksudnya kayak nanya, Bang Tian ini gimana sih cara ngerjainnya? Jadi Bang Tian baru pelajari juga gitu ya. Di kelas kemarin iya gitu ya, mohon maaf banget karena Bang Tian juga baru mulai mempelajari ini juga gitu ya, teman-teman semuanya, nggak apa-apa gitu ya. Jadi kontekstualnya mungkin kebanyakan kalian salah juga kan, TKD-nya katanya lumayan gampang nih gitu ya, numerikalnya juga lumayan gampang gitu ya, kayak gitu. Nah, nanti ada kalau nggak dapat disimpulkan seperti apa gitu ya. Nah, tadi ada yang nanya dan kalau P dan Q-nya benar dan benar, dia benar. Kalau ininya benar dan salah, dia salah. Gitu katanya kayak gitu ya. Kalau dia salah dan benar, dia itu salah. Kalau salah dan salah, dia salah. Jadi kalau untuk konjungsi dan itu, dia banyak banget gitu ya. Banyak banget salahnya kalau yang dan. Dia itu baru benar kalau keduanya benar. Kalau salah satunya salah, ataupun keduanya salah, dia akan salah gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Ya, jadi kita belajarnya seperti itu. Beda sama atau gitu ya. Beda sama atau teman-teman. Kalau atau benar sama benar dia benar, benar salah dia benar ya. Salah benar dia benar, salah dia baru salah. Jadi dia lebih realistik lah kalau yang atau ya. Kalau keduanya salah aja deh baru aku salahin gitu katanya kayak gitu ya. Oke, kita ke contoh soal aja ya. Udah banyak minta gitu ya. Ini kan teori dulu. Kan tuh pada bersemangat sekali gitu ya. Oke, ini tadi contohnya sama gitu teman-teman semuanya. Cuman keterangannya yang Bang Tian bedakan gitu ya. Hari Selasa, Faris tidak curhat tentang gebetan barunya. Dan Faris berangkat ke tempat nongkrong bersama Akbar dan Zaidan. Ini kira-kira jawabannya apa? Nanti kalau nggak ada kesimpulan nanti ada di bawah ya. Oke, teman-teman semuanya ya. Kalau ini jawabannya apa dulu? Salah, oke kita lihat ya. Oke, kurang nampak gitu ya. Memang agak susah kalau wacana ya. Boleh nanti ini di-share di grup nanti untuk yang wacana ya. Oke, salah atau benar maka salah. Nah, bukan atau ya, di sini ada kata dan ya. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi kontekstualnya kita mulai baca. Misal hari Selasa Faris tidak curhat tentang gebetan barunya. Sedangkan di sini dibilang bahwa selain hari Rabu dan Sabtu gitu ya. Berarti hari Selasa dia pasti curhat. Tapi dia ngomong hari Selasa tidak curhat. Berarti P di sini dia salah ya. Dan Faris berangkat, ini dan ya. Ini dan. Dan Faris berangkat ke tempat nongkrong bersama Akbar dan Zaidan. Kita lihat, Faris, Akbar, dan Zaidan pergi ke tempat nongkrong duluan. Berarti dia bersama. Jadi Q-nya itu adalah benar. Nah, kalau tadi kita untuk tabel kebenarannya adalah untuk jika maka. Kalau ini adalah P dan Q ya. P dan Q. P-nya salah, ya Q-nya benar. Nah, kalau untuk perlakuan dari dan ya konjungsi itu gimana kita lihat nih. Kalau P-nya salah, Q-nya benar, jawabannya simpulannya adalah salah ya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi B.
ya. Jadi seperti itu kita menyimpulkannya, teman-teman semuanya. Oke. Jadi yang kemarin yang di dalam guru Bang Tian yang memang belum bergabung, mohon maaf banget gitu ya, karena materinya juga sepertinya terlewat. Karena Bang Tian nggak nyangka bahwa karena wacana sebelumnya tidak seperti ini gitu ya. Gitu, oke. Jadi yang seperti itu. Terima kasih yang udah ngirim gift ya, yang udah bagikan live-nya juga gitu, oke. Kita coba lagi ke contoh berikutnya ya, teman-teman semuanya. Iya, ini yang tidak dapat disimpulkan, oke. Ini contoh yang tidak dapat disimpulkan, teman-teman semuanya, oke. Oke, nih contohnya. Nah, sama soalnya teman-teman semuanya ya, sama contohnya. Jadi terdapat 5 orang sahabat karib juga. Tapi di sini jika hari Selasa Lucky dan Zaidan saling curhat gitu ya. Jika hari Selasa Lucky dan saling curhat tentang kegiatan kampusnya, maka berarti ini jika maka ya, P maka Ki. Maka orang tua Zaidan akan melapor ke polisi gitu. Contohnya kayak gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, nanti teman-teman kita lihat jika hari Selasa Lucky dan Zaidan saling curhat. Kalau di sini gitu dikatakan teman-teman semuanya gitu ya. Hari Minggu Lucky dan Zaidan curhat tentang kegiatan kampusnya. Hari Selasa Lucky Zaidan saling curhat tentang, berarti ini adalah P-nya ini adalah salah. Ya. Maka orang tua Zaidan akan melapor ke polisi. Tapi kontekstual informasi orang tua Zaidan melapor ke polisi itu tidak ada, teman-teman. Cuman yang di sini karena Zaidannya Lucky-nya hilang, pacar Lucky melapor ke orang tuanya gitu ya, menelpon gitu ya. Nah, orang tua Lucky menerima laporan tidak adanya kabar Lucky setelah 1 hari tidak pulang. Tapi tidak ada keterangan, dia tidak melapor ke polisi bahwa di sini tuh adalah tidak bisa, tidak ada gitu, tidak ada, bukan tidak benar juga tidak salah. Jadi ketika item yang di dalam soal itu tidak ada di dalam wacana bertemu dengan, berarti kan di sini kan P maka Ki, ya, P-nya salah ya, Ki-nya itu tidak bisa dijawab gitu, karena nggak ada di keterangan gitu ya, tidak ada gitu ya, tidak ada, maka dia akan merujuk kepada tidak dapat ditarik kesimpulan. Teman-teman, iya, karena tidak ada keterangannya, jadi dia tidak bisa ditarik kesimpulannya gitu, teman-teman semuanya ya. Oke. Bang, kelas bahasa Inggris kapan dibuka? Udah dibuka, ini udah batch terakhir. Bagi yang mau kelas bahasa Inggris, silakan klik link yang ada di bio TikTok ya. Tadi yang batch pertama udah quiz yang pertama. Jadi paham ya? Sampai di sini teman-teman ya. Iya, Ki tidak ada di wacana. Karena Ki tidak ada di wacana, kita nggak bisa narik kesimpulannya. Bisa jadi dia melapor ke polisi, bisa jadi juga enggak kan. Ada 2 kemungkinan, benar dan salah jatuhnya di sini kan. Nah, karena di dalam kontekstual tabel kebenaran tidak ada, benar atau salah, jadi kita nggak bisa narik kesimpulannya. Jadi kayak gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi basically yang seperti itu. Oh alah, baru paham, good gitu ya. Bang, yang bahasa Inggris perpanjang, udah diperpanjang Kak, kelarin. Hari ini batch pertama udah kita tutup, batch yang kedua malah baru dibuka hari ini gitu ya, batch terakhir deng. Oke, kalau nggak ada pernyataannya berarti langsung nggak, iya. Kalau nggak ada pernyataannya kita nggak bisa. Kita bilang salah nggak bisa, kita bilang benar juga nggak bisa gitu ya. Oke, sama-sama. Terima kasih penjelasannya. Bang, keterangan kalau nggak ada di petunjuk baru tidak. Iya, bener banget Badang Toti ya. Ini tabel konjungsinya, tenang aja teman-teman. Jadi nanti pembelajaran Bang Tian itu akan terupload di YouTube-nya Bang Tian Ristian Januari yang juga ada di link bio TikTok ya. Jadi nanti kalau kalian mau belajar bisa aja. Jadi kontekstual dalam mengerjakan yang terbaru. Kayaknya ini tuh soalnya tuh jenis terbaru mengerjakannya. Makanya kemarin di batch 1, 2, dan 3 ini terlewat oleh Bang Tian. Mohon banget ya. Mohon banget. Iya, harus hafal tabelnya. Harus, tapi gampang sih ngapal tabelnya. Ibarat kalau dia dan kalau cuman benar-benar doang dia benar. Kalau salah satunya salah atau salah semua dia udah pasti salah. Jadi lebih gampang gitu teman-teman ya. Lebih gampang. Oke, kita lanjut yuk soal yang berikutnya. Nah, ini ada soal lagi tuh. Coba nih soal yang berikutnya. Pada zaman sekarang ini tindak kriminal semakin sering terjadi di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah tindakan penjambretan. Secara umum, pemicu penjambretan dapat dikategorikan ke dalam 2 sebab. Yang pertama adalah kesulitan perekonomian dan adanya kesempatan yang diberikan korban saat di jalan raya. Dengan kondisi tersebut,
kasus di mana gitu ya. Nah, Jumat 16 Juni gitu. Di siang hari tanggal jam 1 terjadi penjamretan gitu ya. Nah, korban penjamretan kemudian dilarikan ke rumah sakit gitu. Dah, tinggal akan baca. Sekarang kita lihat kasih contoh yang di bawah ini teman-teman ya. Nah, jika penjamretan terjadi, nah di Jalan Kebayoran Lama, maka korban dapat diselamatkan dokter gitu. Coba kita cari. Kira-kira jawabannya apa nih? Nah, karena kan di sini ada maka dan ada jika, jadi pengerjaannya adalah jika maka juga, ya. Jadi kita menggunakan nanti tabel kebenarannya, tabel kebenaran P maka Q, ya, atau implikatif gitu ya. C tidak dapat disimpulkan gitu ya. Oke, benar gitu ya. Oke, coba. Oke. CB gitu ya. Oke, kita coba lihat. Kita lihat. Jika penjamretan terjadi pukul 13.10, Jumat di siang hari terjadi penjamretan. Berarti P-nya adalah benar, ya. P-nya adalah benar, teman-teman semuanya, ya. P-nya benar, teman-teman semuanya. Nah, maka korban dapat diselamatkan dokter. Maka korban dapat diselamatkan dokter. Sedangkan di sini naasnya korban yang dibawa rumah sakit tuh tidak terselamatkan gitu ya. Jadi Q-nya tuh adalah salah gitu ya. Q-nya salah, teman-teman. Nah, jadi kita buat tabel kebenaran pi maka Q gitu ya. P-nya benar gitu ya. P-nya benar, Q-nya salah gitu ya. Nah, kira-kira tabelnya mana Ti? B, S. Berarti jawabannya adalah salah gitu. Nah, gitu. Kayak gitu. Nama jalannya salah bang gitu. Gitu ya. Oh, coba kita lihat. Oh iya. Jika penjamretan terjadi 13.10 di jalan. Oh iya benar-benar ini di Jalan Sudirman dan ini jalan. Oh ini salah, maaf. Maaf Bang Tian terlewat ya. Ini Bang Tian juga ngerjain sama-sama loh. Gitu ya. Maka korban dapat diselamatkan. Jadi serba salah teman-teman. Jadi serba salah. Mohon maaf ya. Salah sama salah. Jadi jawabannya adalah benar. Jadi kesimpulannya adalah yang A. Simpulannya benar. Gitu ya. Iya Bang, ayo minum aqua dulu. Boleh Bang Tian minum dulu ya. Bang Tian minum dulu. Mohon maaf sekali. Nah gitu ya. Nggak ngerti gitu. Jadi gitu. Jadi dalam mengerjakan soal yang seperti ini kita harus melihat dari tabel kebenaran juga. Lagi capek ya Bang? Iya. Tenang aja. Kalau mau SS untuk tabelnya nanti akan kita ini kan kok. Akan kita upload kok nanti ini cara pembelajarannya. Ini caranya lebih cepat dari yang di kelas. Enggak, beda. Kalau yang di kelas itu kalau pernyataannya cuma satu. Nanti ada contohnya. Ternyata di dalam ini teman-teman semua tuh kita bisa menggunakannya dalam tabel kebenaran juga. Pakai implikatif, konjungsi ya. Dan juga disjungsi gitu ya. Uploadnya nanti di link YouTube ya. Linknya ada di bio TikTok, oke? Nah, ini juga sama soalnya teman-teman. Cuman pernyataannya coba. Korban diantar ke rumah sakit oleh pengendara motor lain pukul 13.35 dan meninggal pukul 15.45 gitu. Kalau ini jawabannya apa? Bang sehat selalu ya. Iya bener, amin, sama-sama ya. Iya, ini tuh bukan soal BUMN ya, tapi ini tuh soal yang memang kita mengerjakannya tuh menggunakan tabel kebenarannya karena banyak banget yang DM cara ngerjainnya gimana kayak gitu ya. Salah, good gitu ya. Kita lihat. Di sini kata keterangannya adalah dan ya. Kata keterangannya adalah dan. Oke. B dan S jadi salah Bang. Good gitu. Jadi gitu. Kita lihat. Korban diantar ke rumah sakit oleh pengendara motor lain pada pukul 13.35. Di sini ya, korban diantar oleh pengendara motor lain pukul 13.35. Jadi P-nya itu benar ya. Ini dan meninggal pukul 15.45. Korban dinyatakan meninggal pada 15.48. Oh, ternyata Q-nya adalah salah. Kita lihat P dan Q. Kalau P-nya benar, Q-nya salah, teman-teman semuanya ya. Q-nya salah, kira-kira di tabel konjungsi itu apa? Benar dan salah, jawabannya salah gitu ya. Good job.
Ya, good job. Jadi kalian udah pada tahu nih. Jadi jawabannya di sini adalah simpulannya salah, ya. Oke. Kak, bahasa Inggrisnya masih dibuka? Masih, sekarang udah batch terakhir ya teman-teman semuanya, batch terakhir. Tadi batch yang pertama tuh seru banget, udah dikasih quiz tentang structure dan structure dan juga error recognition. Jadi kalau kalian mau belajar silakan klik link yang di bio TikTok ya. Nah, ini soalnya gitu ya. Kayak gitu. Kak mau SS tabel kebenarannya gitu ya. Ada caranya toh, kemarin aku pas ngerjain beneran pakai nalar bahasanya dong. Gak apa-apa kan Nopal. Jadi sekarang tuh kita udah ada caranya gitu ya. Mungkin nanti di kelas Bang Ten berikutnya Bang Ten akan improve untuk lebih fokus ke sini gitu ya. Nah, kalau dia itu konjungsi atau P dan Q, ketika salah satunya itu salah gitu ya, atau keduanya salah, itu pasti dia salah gitu ya. Oke. Siap. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini tabelnya. Kalian harus paham tabel implikasi, konjungsi, dan disjungsi ya. Ini dihafal. Kalau nggak hafal, nanti kita akan berabe, akan nggak tahu. Jadi Bang Tian tuh takutnya kalian tuh juga banyak salahnya tuh di penentuan kesimpulan ini gitu ya. Kayak gitu teman-teman semuanya, oke? Nggak apa-apa. Iya, kalau CPNS nanti kita jawabnya juga seperti ini, teman-teman ya. CPNS Kemenkumham di September, Mas. Untuk kelas intensif CPNS juga sudah kita buka 12 kali pertemuan dan 4 kali tryout. Link ada di bio TikTok ya. Oke, kita next lagi. Soalnya sama, teman-teman semuanya, tapi pernyataannya. Coba lihat pernyataannya. Korban mengalami pendarahan di kepala atau, nah, jadi di sini pakai keterangan atau, berarti disjungsi ya, P atau Q gitu ya, P atau Q. Nah, jadi gitu. Korban mengalami pendarahan di kepala atau korban masih dapat diselamatkan jika dibawa ke rumah sakit pukul 13.20 ya. C. Tidak dapat ditarik kesimpulan, kenapa gitu ya? Oke. Ada C, ada B gitu ya. Good. Ada C, ada A gitu. Bantu tap-tap layarnya juga ya. Atau sama jika itu Bang gitu. Ini yang atau, ada yang benar. Oke, kita coba. Korban mengalami pendarahan di kepala. Kita lihat. Korban penjamretan kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh pengendara motor. Oke. Naasnya korban yang dibawa ke rumah sakit dengan pendarahan di kepala. Berarti P-nya ini adalah benar. Maka atau korban masih dapat diselamatkan jika dibawa ke rumah sakit pukul 13.20. Korban dinyatakan meninggal 15.48. Berdasarkan keterangan dokter IGD, korban masih bisa diselamatkan jika dibawa 15 menit lebih awal. Kalau dia 13.35, teman-teman semuanya, kalau lebih awalnya berapa? 13.20 kan? Berarti benar. Jadi keterangan Q-nya ini benar. Kalau seandainya dia dibawa 15 menit lebih awal, 13.20, kata dokter loh ini ya, dia masih bisa diselamatkan. Nah, tapi karena dia udah telat, jadi udah dapet ya, P-nya benar atau Q-nya benar juga, teman-teman gitu ya. Nah, kita lihat P atau Q, yang P-nya benar dan Q-nya benar. Kita lihat karena ini disjungsi, kita lihat B sama B jawabannya adalah benar gitu ya. Jadi jawabannya benar. Simple kan ya? Gitu. Jadi kalau kita hafal tabel kebenaran ini, insya Allah kita udah kita udah bisa mengerjakannya kayak gitu. Kalau tidak tahu kebenarannya terus ada konjungsi, disjungsi, satu benar, satunya benar, gimana maksudnya? Kalau tidak tahu kebenarannya terus ada konjungsi, disjungsi, satunya benar, gimana Kak? Konjungsi. Tidak bisa ditarik kesimpulan kalau seandainya ada satu, ya tadi udah dijelaskan. Kalau ada satu keterangan yang tidak dijelaskan di dalam wacana, itu kita tidak bisa ditarik kesimpulannya. Gitu ya. Gitu ya. Tadi Bang Ten udah jelaskan juga. Astaga, mudah banget kalau udah tahu rumus tabelnya. Iya. Jadi kalau udah tahu rumus tabelnya jadi kayak mudah banget gitu. Mudah-mudahan lebih baik ya. Tadi udah, yang tidak dapat di kesimpulan tuh yang gini loh. Mana ya? Oke. Nah. Oh, yang ini, Deng. Nah,
Di sini tuh ada keterangan, pokoknya yang tidak dapat dikesimpulkan tuh apabila salah satu keterangannya itu tidak ada di dalam wacana. Kita nggak bisa narik kesimpulannya, ya teman-teman. Benar, jangan langsung banyak baca, langsung dalam mengerjakan ini langsung baca soalnya, langsung baca keterangan mana. Jadi teknik membaca cepat gitu ya. Apa? Kan dia nggak bilang ya apa dijaga dua oke. Kan dia nggak bilang kalau dia sampainya. Dia cuma bilang korban masih bisa diselamatkan jika dibawa 15 menit lebih awal. Kalau dia dibawa darinya 13.35 gitu ya. Kalau lebih awalnya kan kita merunutnya ke sana, Mbak, gitu. Jadi bukan ke dia sampai di mananya di rumah sakitnya. Konteksnya tuh masih ada di situ gitu kan ya. Iya. Oke. Jadi ini ya tabel kebenarannya harus kalian memang pelajari teman-teman, jangan sampai nggak dipelajari. Karena kalau ini udah insya Allah nilai logical verbalnya akan sangat baik banget gitu ya. Tapi kan kalau salah juga nggak ada di wacana, masih bingung tolong gitu. Kalau salah memang nggak ada di wacana, cuman dia itu ada keterangannya di wacana. Kalau di dalam soal itu benar-benar tidak ada kayak tadi. Dia melaporkan ke polisi. Di dalam wacana nggak ada tentang itu gitu loh. Oke. Oke teman-teman. Kita lanjut lagi yuk soal yang berikutnya nih. Nah, kemarin itu yang di kelas Bang Tian itu, Bang Tian hanya kemarin tuh berfokusnya kepada satu keterangan biasanya gitu kan ya. Jadi kalau satu keterangan oke, nggak perlu pakai tabel kebenaran. Tapi kita coba untuk mencari langsung apakah ada di dalam konteksnya atau tidak gitu ya. Kayak gitu. Iya, nanti ini di apa namanya? Ini akan diupload di YouTube juga gitu. Numerikalnya nggak terlalu susah kok. Yang buat susah itu kalau kalian tegang gitu ya. Oke, sip teman-teman semuanya. Di sini harga minyak goreng setelah mendapat diskon adalah 15.900. Karena keterangannya cuma satu, makanya kayak kita yang kemarin di kelas, teman-teman semuanya langsung aja cari gitu ya. Nah, di sini dia bilang bahwa Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah menyampaikan bahwa harga minyak goreng dan gula menurun sekitar 40% dari harga awal minyak goreng 26.500. Ditanyanya, harga minyak goreng ya setelah mendapat diskon adalah 15.900 gitu. Nah, kita coba cari teman-teman semuanya. Jadi 40% gitu ya dikalikan dengan 26.500 ini berapa? Bentar, Bantian ambil kalkulator juga. Bantian tuh belum mencari jawabannya, kita carinya sama-sama biar belajar gitu ya. Biar belajar, oke? Kita lihat. Oke, jadi 40% dikali dengan 26.500. Oke. 10.600 teman-teman RP 10.600. Oke. Jadi kalau sudah didiskon, harga minyak goreng setelah mendapat diskon berarti 26.500 dikurang 10.600 gitu ya. Jawabannya berapa? Dikurang 26.500. 15.900. Benar ternyata jawabannya. Kok salah? Yang salah kenapa ya? Ya, yang salah kenapa ini jawabannya benar? Jadi juga di dalam wacana, teman-teman semuanya gitu ya. Bang Ten tuh belum mencari jawabannya, sama-sama mencari bareng kalian. Oke, itu 40% dari mana, Bang? Ini harga minyak goreng dan gula telah menurun sekitar 40%. Nah, tuh dari harga awal. Gitu, ya. Salah baca soal, Bang, gitu. Jadi gitu. Jadi harga minyak goreng setelah mendapat diskon adalah 15.900 ya. Jadi benar. Jadi kalau soalnya cuma satu keterangannya, kita hanya langsung bisa melihatnya di dalam konteks wacana kayak gitu. Nanti ada di YouTube, Bang, ada. Nanti ini akan Bang Ten upload di YouTube juga ya, teman-teman. Cara hitungnya gimana? Ya, persentase diskon dikalikan dengan harga yang sekarang dikurangi nantinya. Jadi 40% dikali 26.500 dikalikan 10 menjadi 10.600. Nah, nanti 26.500-nya dikurangi 10.600, 15.900 deh, gitu ya. Kayak gitu, oke? Oke, sip. Nah, kita lanjut yang kedua. Di sini sampai jam 2 siang sisa minyak goreng belum terjual adalah 114 kilo dan gula 433 kilo. Nah, karena ada dua keterangan, ini udah udah bisa harus menuju kepada tabel kebenaran. Karena di sini ada keterangan dan.
Jadi sampai ini P-nya tentang minyak, Q-nya adalah gula. Kira-kira jawabannya benar atau salah nih? Ya, channel YouTube-nya apa, Bang? Channel YouTube-nya ada di link bio TikTok ya. Di link bio TikTok tuh nanti ada langsung channel YouTube-nya. Oke? Oke. Bang, aku mau daftar kelas CPNS dan bahasa Inggris. Boleh, teman-teman, boleh. Boleh banget ya, boleh banget, teman-teman. Link ada di bio TikTok, kita sudah buka ya. Ada yang salah katanya gitu ya. Ada lagi yang lain? Salah gitu katanya. Oke, salah. Tidak dapat disimpulkan. Kenapa tidak dapat disimpulkan, Muhammad Wildan? Kita lihat. Sampai 14 jam 2, minyak goreng yang sudah terjual mencapai 2886 kilo dan gula 1337. Nah, sampai 4 jam 2 minyak goreng yang belum terjual. Berarti kalau di sini tadi pusat perbelanjaan Murah Ceria menyiapkan 3 ton minyak goreng, 1,5 ton gula. Oke, berarti untuk minyak goreng itu sama dengan 3.000 ya. 3 ton kan 3.000 kilo ya. Dikurangin dengan 2886. Berapa itu? Bentar, bantian ambil ini dulu. 3.000 dikurang 2886. Nah, 114 kilo yang belum terjual. Berarti P-nya ini adalah benar ya. Nah, yang gula sama dengan 1,8 ton. Berarti 1.800 dikurangi dengan 1.377. Berapa itu ya? 1.800 dikurangin 1.377. Bang Tian belum ngerjain ya. Bang Tian belum ngerjain, teman-teman. 423 kilo. Nah, berarti Q-nya salah. Kita tahu kalau di tabel kebenaran untuk konjungsi atau dan dia agak rewel. Dia baru benar kalau dua-duanya benar. Kalau salah satunya ini tadi kan P-nya benar, Q-nya salah. Berarti P-nya benar, Q-nya salah. Kesimpulannya adalah salah. Nah, jadi kayak gitu ya. Gas salah, iki bang. Nah, tuh Wildan jangan sampai salah lagi ya. Jadi kayak gitu besok dalam mengerjakannya ya. Jadi kalau udah kayak gini, konseptualnya adalah di dalam tabel kebenaran ini, teman-teman semuanya. Jadi enak. Mau SS soalnya bang, makasih ya bang. Sama-sama Koko, sama-sama juga ya. Bang mau SS apa konjungsi boleh nih, di SS aja. Silakan. Dihafal ya. Dihafal ya teman-teman semuanya ya, dihafal. Tabel kebenaran hidup gitu ya. Oke, sip. Mau SS soalnya nanti. Kalau untuk soalnya mungkin nanti kita akan upload juga di YouTube-nya, ada link kali ya, dibuat keterangannya. Nah, untuk melihat YouTube-nya itu klik aja link yang ada di bio TikTok Bang Tian ya. Ada kelas bahasa Inggris gitu ya. Ada kelas CPNS, ada link YouTube juga di sana. Oke. Lanjut. Nah, ini soal berikutnya teman-teman semuanya. Karena malam ini tuh Bang Tian nggak bisa lama ya live-nya karena ada kerjaan juga setelah ini. Jadi ini pas sudah dimulai soalnya aku baru buat. Oke, lanjut Bang. Oke, sip. Kalau yang ini harga gula setelah mendapat diskon adalah 7.350 atau minyak goreng gitu ya. Atau minyak goreng diperkirakan habis duluan pada 14.45. Nah, jadi ini P atau Q ya. Kita coba lihat. Kira-kira jawabannya apa nih? Saya di subholding gasnya Mas Hanhan. Ngolah LPG untuk Indonesia. Deret angka cuman main 2 jenis angka aja kok. Benar gitu katanya. Wah, udah pada pinter loh ini loh. Udah pada pinter-pinter sekali gitu ya. Oke. Kemisnya Bang maksudnya? Bang kerjaannya nggak pusing. Salah atau benar? Oke, kita lihat. Harga gula setelah mendapat diskon adalah, nah kita lihat harga gula. Harga gula tadi gula sama dengan 18.300 dikalikan dengan 40%. Berapa itu? Sebentar, Bang Tian cari. 40% dikali 18.300. 7.320. Oke, berarti kalau setelah itu berarti 18.300 dikurangi 7.320 gitu ya. Dikurangi 18.300
7320 dikurangi 800 sama dengan 10.950 ya. 10.980. Oh, berarti P-nya salah gitu ya. P-nya salah gitu ya. P-nya salah. Q-nya minyak goreng diperkirakan habis duluan pada 14.45. Pemilik pusat perbelanjaan memperkirakan bahwa minyak goreng akan habis duluan, Pak. Oke, benar. Kita lihat di tabel konjungsi. Kalau P-nya salah, Q-nya benar. Tuh, atau ya yang ini berarti disjungsi berarti. P-nya salah. Keterangannya benar, jawabannya adalah benar. Jadi simpulannya adalah benar. Good job gitu ya. Bang, doain besok bisa chat abang lulus dan belajar di kelas bahasa Inggris abang. Amin, amin, amin ya Gamael ya. Mudah-mudahan besok abang mendengarkan informasi terbaik dari kalian semua untuk bisa lulus bahasa Inggris. Karena tadi untuk batch yang pertama bahasa Inggrisnya ya. Karena untuk bahasa Inggrisnya itu tadi batch pertama udah kita tutup karena masih banyak yang DM admin buka lagi dong, buka lagi. Ya udah kita buka batch yang terakhir. Jadi kalau masih mau kelas bahasa Inggris, link masih ada di bio TikTok ya. Langsung aja teman-teman semuanya. Bang Tian tunggu kita belajar. Karena tadi yang di batch pertama Bang Tian kasih kuis tentang structure dan error recognition, langsung langsung meriah sekali gitu ya. Kita mulai persiapkan dari sekarang. Sampai kapan Bang tutupnya? Kalau untuk batch yang kedua mungkin masih batch yang terakhir ya, ini mungkin masih lama ya. Paling sekitar 5 hari lagi kita akan baru tutup gitu ya. Aku jam 7 pagi besok. Semangat gitu ya. Pendaftaran sampai tanggal berapa Bang? Kalau untuk yang batch terakhir mungkin 5 hari lagi gitu. Masih lama gitu ya. Tapi nggak apa-apa dipersiapkan dari sekarang. Karena nanti yang udah masuk duluan, kuisnya mungkin kita akan coba dimulai duluan untuk kuis yang pertamanya gitu ya. Deret angka. Nah, karena malam hari ini tadi Bang Tian bilang, Bang Tian jam 9 itu ada kegiatan lagi. Jadi Bang Tian tuh nggak banyak soal. Jadi malam hari ini tuh Bang Tian cuman spesialis untuk ini, apa namanya? Untuk